Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalamu ala al-mab'utsir rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita kembali bisa berjumpa masih di bulan Syawal dan insya Allah masih ada suasana bau-bau ketupat masih ada lah. Maka saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Asallahu ayaj'alana minal idin wal faizin wal maqbulin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita sepanjang tahun ini dan semoga kita menjadi orang yang berada di dalam hari raya penuh dengan kesuksesan dan diterima segala amal ibadah kita. Alhamdulillah. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah dalam belajar, dalam mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah tinggalkan untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baru saja kita selesai dari semacam apa ya, kalau anak sekolah tuh mungkin ujian ya, dulu ada namanya UMPTN atau zaman dulu lagi namanya Sipenmaru ya kan. Ujian ujian yang sudah kita lakukan itu namanya Ramadan, 1 bulan kita di situ ya, diberi kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 bulan untuk melaksanakan ya ujian. Tentu kita pengen tahu nih, namanya orang ujian, orang Sipenmaru, orang UMPTN, dia pengen tahu kira-kira saya udah lulus belum ya? Kira-kira nilai saya berapa ya? Kira-kira apa yang saya lakukan itu sudah sesuai harapan penyelenggara ujian belum nih? Gitu kan? Ya, sampai di mana ukurannya itu ya, lulus atau enggaknya, carinya di mana, lihatnya di mana. Kalau zaman dulu lihatnya di koran Bapak Ibu ya, si penmaru lihatnya di koran, oh ada nama saya, alhamdulillah lulus gitu ya. Kalau di sekolah lihatnya di mading, kalau zaman dulu tuh ya, oh ada nilai sekian. Kalau dulu lagi rapot ya. Nah, Ramadan kita sebulan, gimana cara lihatnya? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh penyelenggara, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ya, atau belum? Atau kira-kira apa yang mesti ditambah nih? Nah, gitu kan. Jadi inilah yang insya Allah akan jadi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini ya. Tujuannya Ramadan itu ada tujuannya Pak, Ramadan tuh. Jadi kalau kita udah makan ketupat, kalau kita udah pakai baju baru, alhamdulillah. Tapi yang sebetulnya esensinya itu adalah apakah udah nyampe atau belum keinginan dari Allah sebagai penyelenggara Ramadan 1 bulan, ya. Nah, oleh karenanya kita mesti tahu apa saja ukurannya. Ya, jadi kalau mau datang ke Masjid Al-Hidayah, mesti tahu jalannya lewat mana, ya kan? Jadi ada petunjuknya tuh. Ada dari mana lokasinya? Anda lokasinya dari mana? Mau ke Masjid Al Hidayah Bona, ya. Gimana caranya? Oh nanti lewat sini, lewat sini, lewat sini. Ada petunjuknya. Nah, Ramadan tuh apa saja ukurannya? Setidaknya ada 4. Ukuran Ramadan ya, setidaknya ada 4. Ini Bapak tuliskan ya Pak. Ya, boleh dicoret juga ya. Ada ini ya, ada spidolnya. Jadi di sini saya coret pakai spidol. Setidaknya ada 4 tujuan Ramadan itu. Ya. Dari kalimatnya mana nanti? Nah, ini petunjuk kalimatnya gimana? Dalam Al-Qur'an itu la'allah. Kalimatnya la'allah, supaya ya. Ghayah, tujuan. Jadi
kita tahu bagaimana ceritanya kok bisa begitu gitu ya. Setidaknya ada 4 tujuan dari Ramadan ini yang akan kita coba lihat. Yang pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, sering kita dengar kalimatnya itu. Di, yang akan jadi bahasan kita nanti yang satu ini. Belum lagi yang berikut-berikutnya nanti insya Allah kalau ada waktu boleh kita bahas. Kalimatnya begini, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Jelas tuh. La'allakum tatakun. Supaya kalian semua menjadi orang yang selalu bertakwa. Coba Bapak Ibu, jangan bukan cuma takwa. Kalau takwa itu seolah-olah berhenti di situ. Tapi ini kalimatnya tuh fi'il mudhari yang artinya selalu bertakwa. Ya, udah nggak apa-apa Pak kalau nggak ada. Mau diinget aja ya Bapak Ibu ya, ada 4 nih. Tujuan Ramadan tuh ada 4. Pertama, dari mana tahunya tujuan Ramadan tuh? Ada kalimat la'allah. La'allah tuh supaya, agar, gitu ya, agar. Ya, supaya. Yang pertama, la'allakum tattaqun 183. Supaya kalian terus-terusan bertakwa. Awas, bukan takwa, tapi terus-terusan bertakwa. Itu beda loh. Kalau takwa tuh seolah-olah nyampe ke sesuatu titik udah kelar. Padahal bukan, terus-terusan. Tatakun itu fi'il mudhari, terus-terusan bertakwa. Gitu ya. Jadi nanti udah kelar Ramadan, udah muncul rasa takwa, belum selesai itu. Ya karena akan terus-terusan. Ya, terus-terusan bertakwa. Ya, satu itu. Nanti yang ini yang ingin kita bahas tuh takwa tuh gimana sih gitu ya. Cirinya takwa tuh gimana? Satu itu. Yang kedua, ayat 185. Tadi 183. Al-Baqarah 183. Sekarang 185. Kalimatnya syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Ujungnya wa la'allakum tashkurun 2. Wa la'allakum tashkurun. Nih. Tadi la'allakum tattaqun, sekarang la'allakum tashkurun. Tuh, Bapak Ibu. Jadi tashkurun juga pakai fi'il mudhari yang artinya supaya kalian terus-terusan bersyukur. Ya, terus-terusan bersyukur. Saya dari Cibubur tadi pagi, ya dari rumah dari Cibubur. Tujuan mau kemana? Mau ke Bona, mau ke Masjid Al Hidayah. Nyampe di sini ya udah, ini nyampe, udah kelar. Tapi kalau terus-terusan berarti saya nanti balik lagi ke Cibubur, besok saya ke sini lagi, besok saya ke sini lagi, besok saya ke sini lagi. Itu berketerusan. Kata Allah tuh bukan takwa, bukan syukur, tapi tatakun, tashkurun. Kamu terus-terusan, terus-terusan, terus-terusan bertakwa, terus-terusan bersyukur. Nah, itu. Beda Pak ya, beda ya kalau tatakun sekali nyampe udah di situ terus nyampe udah terus. Tapi tashkurun itu artinya bakal ada turun lagi, bersyukur lagi gitu ya. Akan ada turun lagi, bertakwa lagi gitu. Ya, la'alakum tatakun, la'alakum tashkurun 2. Yang ketiga, tadi ada berapa Pak, Bu? Ada berapa tujuan Ramadan? Setidaknya ada 4 ya. Sudah 2. Yang ketiga 183, 185, sekarang 186. Yang ketiganya. Kalimatnya begini. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. Yang ketiga, la'allahum yarsyudun. Supaya mereka terus-terusan mendapatkan rosyad. Rosyad, ya. Rosyad itu artinya apa? Keterbimbingan. Tapi terus-terusan. Nah, itu. Jadi terus-terusan terbimbing. Ya. La'allahum yarsyudun. Ya. Oke, kita cepat. Yang ketiga itu. Apa yang keempat? Yang keempat ayat 188-nya. Nanti di 187 ada lagi kalimat yattaqun. Ya. Tapi itu sudah terwakili tadi di 183.
Sekarang 188. 188, tujuan Ramadan yang keempat adalah supaya kita keluar dari Ramadan tidak lagi makan harta sembarangan, makan harta orang lain yang sembarangan. Kalimatnya begini, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. 188. Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan batil, lalu kalian bawa kepada hakim manusia di tengah-tengah kalian untuk melegitimasi, untuk menjustifikasi seolah-olah yang dimakan itu benar, padahal tidak benar dan kalian mengetahuinya. Nah, itu ya. Ini yang keempat nih. Jadi orang keluar Ramadan tuh mestinya dapat semua ini. Ya, sebelum kita masuk kepada yang takwa dulu, saya jadi teringat yang satu ini yang nomor 4 ya, bukan nomor 1. Saya jadi teringat yang nomor 4 ini, sedikit aja menyinggung sedikit, Pak. Ya, ada tadi di mobil ngobrol-ngobrol sama istri bilang begini, sekarang akan ada peraturan baru katanya. Di berlalu lintas orang yang di jalan di jalan tol itu lambat tapi dia ngotot di sebelah kanan bakal ditilang lewat video gitu ya, lewat video. Oh, saya bilang dalam hati saya, oh bagus sekali itu. Itu mengamalkan Al-Baqarah 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan hak di antara kamu dengan batil. Jadi ada hak yang besar, ada hak yang kecil tuh. Tapi semua itu batil. Kalau kita masuk jalan tol, terus ada tulisan lajur kanan untuk mendahului gitu ya. Itu berarti kita setuju dengan akad akad yang ditulis bahwa kalau Anda di kanan berarti Anda ingin mendahului. Tapi kalau Anda berada di kanan dan tidak mendahului, berarti Anda sedang memakan hak orang lain yang ingin mendahului. Jadi kalau orang sudah keluar Ramadannya benar, dia nggak mau di kanan kalau dia lambat. Kenapa? Saya lagi makan hak orang lain. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu antrian, nggak mau dia. Serobot antrian orang, walaupun orang lain nggak ada yang tahu, orang lain nggak ada yang itu, tapi nggak mau. Kenapa? Sudah keluar dari Ramadan, sudah diberikan pelajaran Ramadan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan batil. Nah, itu contoh kecil aja. Nanti kita bahas di kesempatan lain, insya Allah bisa. Nah sekarang yang pertama dulu dah, apa itu takwa? Sebenarnya kita sudah bertakwa belum nih? Karena kan Ramadan itu tujuannya pertamanya adalah bikin orang jadi takwa. Tentu saja definisi takwa ada, tapi ciri takwa juga ada. Apa Ibu? Nih beda ya, definisi sama ciri itu beda. Kalau definisi itu yang menjalankan perintah Allah menjauhi larangannya itu oke, definisinya. Tapi cirinya gimana? Ciri orang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan itu kayak gimana sih? Nah, ciri orang takwa. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu. Kalimatnya begini, Pak. Bapak Ibu, surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 133 dan 134. Nih, salah satu ciri orang bertakwa. Maka itu nanti tinggal kita ngukur aja diri kita nih. Sudah takwa belum kita? Cuma penting sekali ngambil beberapa bagian yang sangat krusial dulu, baru bisa kita menjelaskan bagian-bagian lainnya. Kata Allah begini, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Jadi tadi ada 4 ukuran Ramadan, kita masuk mendalami yang nomor 1. Wasari'u ila maghfirat rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang besarnya seluas langit dan bumi yang hanya Allah peruntukkan bagi orang-orang yang memiliki ciri ketakwaan. Ya. Jadi ada cirinya ketakwaan itu. Kalau orang nggak punya cirinya, ya sulit disebut takwa. Walaupun dia ngaku mungkin saya bertakwa, cirinya mana? Nah, gitu. Cirinya mana? Takwa itu. Ya. Kalimatnya apa saja cirinya dia? Allazina yunfiquna fis sarra wad dharra.
yang pertama, ya, orang yang menafkahkan hartanya di waktu sempit maupun di waktu lapang. Ini kita skip dulu. Sebenarnya ada penjelasan penting di situ. Penjelasannya adalah sederhana sedikit aja, tapi kita skip ininya, kita skip apa detailnya. Orang sering mengira ciri ini tuh adalah memberi harta walaupun dia nggak punya duit, walaupun dia punya duit tetap ngasih nafkah. Padahal bukan cuma itu, sarok dan dorok itu. Bukan hanya dilihat dari materi yang dipunya orang yang memberi, bukan. Tapi juga bagaimana respon orang yang diberi. Itu sarok dan dorok juga. Saya memberi kepada dua orang misalkan, sedikit aja, nggak kita detail tapi sedikit aja. Saya ngasih kepada dua orang, ada orang A, ada orang B, saya ngasih nih misalkan gitu ya. Sama-sama saya kasih, A saya kasih, si B saya kasih. Tapi responnya beda ini dua orang. Yang A tahu terima kasih. Begitu dia dikasih, wah dia sopan. Makasih Pak, begini begitu baik, bla bla bla. Responnya bagus yang ini. Sementara yang ini nggak bagus responnya. Dikasih malah sombong. Dikasih malah, wah nggak, pokoknya nggak enak deh responnya ini. Nah, ini 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 enak, ini nggak enak. Nah, sarok dan dorok itu dua-duanya nih. Maksudnya Anda tetap ngasih nggak kepada dua-duanya? Itu takwa. Gitu. Allazina yunfikuna fis sarra wad dharra. Bukan cuma duitnya saya ada, saya kasih. Kalau duitnya nggak ada, saya kasih juga. Itu iya juga. Tapi juga sarro dan dorok, bagaimana respon orang. Ah, males gue ngasih sama yang dia tuh si B tuh. Nggak tahu diri. Dikasih tapi sombongan dia. Kayaknya hebatan dia daripada kita yang ngasih. Kayaknya begitu, ah, malas saya. Ah, berarti belum takwa. Kitanya belum takwa. Belum nyampe. Belum nyampe takwanya. Karena orang takwa itu ciri pertamanya nggak peduli ini saro doro mau enak mau nggak enak tetap ngasih aja. Itu takwa. Sedikit nanti detailnya kita kita skip aja. Satu itu. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiz, orang yang mampu memanage marah ya. Detailnya juga kita skip aja dulu untuk masuk ke yang ketiga nih. Ini yang menurut saya krusial. Wal afina anin nas nih. Nanti ada lagi di 135 ya. Wal afina anin nas, orang yang memaafkan manusia. Nah, ini. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nanti ada 135-nya juga begitu. Nih Bapak Ibu, walazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang kalau dia sudah mulai-mulai ada godaan berbuat keburukan, dia langsung ingat Allah. Ya, jadi total ada 4 nih ciri yang ada di ciri takwa yang ada di surat Ali Imran 133, 134 dan 135. Sekarang kita ingin fokus kepada yang nomor 3, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ini saya pikir krusial sekali. Ya, berkaitan dengan kita juga Idul Fitri, maaf-maafan, apakah kemaafannya benar atau enggak. Nah, ini kita ciri takwa. Kita buka supaya kita tadi tahu saya udah nyampe mana nih Ramadan tuh ya. Begini Bapak Ibu, Quran terjemahan kita ya, terus terang ini saya sampaikan di mana-mana biar kita sadar. Quran terjemahan bahasa Indonesia kita itu masih mengacu pada terjemahan 1959. Saya aja belum lahir itu Pak, terjemahan 1959 itu. Mengacunya masih ke sana. Sehingga banyak terjemahan bahasa Indonesia yang tidak lagi tepat alias keliru bahasa Indonesianya. Keliru bahasa Indonesianya. Tuh Bapak Ibu. Saya pernah nyampaikan di sini surat Ar-Rahman 31 kali ayat berulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau Bapak Ibu buka terjemahannya artinya apa tuh? Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu? Ah, ini salah tuh terjemahan itu. Iya kan? Kenapa salah? Karena kata ganti orangnya di situ, domir istilahnya dalam bahasa Arab itu ya satu.
Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan, yang kamu dustakan. Padahal harusnya gimana? Maka nikmat Tuhan kalian berdua, yang mana yang kalian berdua dustakan? Kenapa? Karena domirnya kata gantinya kuma. Kuma tuh dua far, dua, dua. Nah, makanya kalau nanti Bapak Ibu buka surat Al-Mujadalahnya, surat 58, surat Ar-Rahman kan surat 55 ya. Surat Al-Mujadalah, awal juz yang ke-28, surat ke-58 ayat ke-1. Ada juga domirnya kuma di situ kalimatnya begini. Qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Nah, kalau di situ terjemahannya benar. Allah mendengar percakapan kalian berdua. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Tapi di surat Ar-Rahman 31 kali itu ayat berulang, maka diterjemahkan maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Harusnya maka nikmat Tuhan kalian berdua, yang mana yang kalian berdua dustakan. Oh, jauh sekali Bapak Ibu, jauh sekali. Gitu ya. Nah, begitu juga dalam surat Ali Imran 134 ini, ciri takwa. Ciri takwa ini kalimat bahasa Arabnya wal afina anin nas, memaafkan manusia, tapi terjemahannya memaafkan orang lain. Oh, jadi salah, salah. Kalimat sesungguhnya apa? Memaafkan manusia, tapi terjemahannya memaafkan orang lain. Wah, jauh nih kelirunya. Disitulah kemudian kita jadi susah memaafkan tuh. Karena kita kira memaafkan itu memaafkan orang lain. Padahal memaafkan manusia. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini hebatnya Quran. Di sini mukjizatnya Quran tuh. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi begini ceritanya. Ntar nih nih kita. Nih. Apa bedanya memaafkan manusia dengan memaafkan orang lain itu jauh sekali. Saya, Masya Allah, Alhamdulillah Allah izinkan banyak orang ada yang curhat ke saya macam-macam, Pak, macam-macam itu. Dari situ saya banyak belajar, saya. Ada orang curhat tuh dia itu susah memaafkan pelaku pelecehan seksual kepada dia semasa kecil. Ada. Wah, luar biasa saya diceritain tuh, Masya Allah. Mengerikan, Pak. Ya, dia semasa kecil tuh dilecehkan secara seksual oleh orang dekatnya. Oleh orang dekatnya. Susah dia memaafkan. Gimana saya maafin dia? Gini begitu. Gak bisa saya maafin. Gak bisa saya memberikan kemaafan. Gak bisa. Orang ngomong begini, udah maafkan. Bilang, gak bisa. Gak bisa. Sampai ke psikolog, psikiater, udah maafin aja nanti kamu begini. Ya dia sih ngomongnya enak. Tapi saya nggak bisa. Nah, ternyata rahasianya itu adalah di memaafkan orang lain atau memaafkan manusia. Itu rahasianya. Kita tuh jadi susah maafin karena kita kira maafin tuh maafin orang lain. Padahal bukan. Nah, yang pertama bedanya memaafkan manusia dengan memaafkan orang lain adalah begini, Pak. Tadi ya, orang yang susah memaafkan itu dikira begini, ini ada orang sudah menzolimi saya. Orang menzolimi saya. Artinya dia mengambil sesuatu dari diri saya. Kezoliman yang dia buat lewat apanya. Kalau kasus tadi itu pelecehan seksual semasa kecil sampai remaja. Kan itu kan diambil banget itu ya rasa ininya tuh. Nah udah nih orang ini menzolimi. Udah. Tiba-tiba kita suruh ngasih lagi ke dia. Suruh ngasih kemaafan ke dia nih. Saya kasih buat kamu kemaafan. Dia nggak mau orang. Nggak bisa. Dia udah ngambil dari saya, masa kecil saya udah diambil segitu rupa. Terus saya sekarang suruh ngasih lagi kemaafan ke dia gitu. Gak bisa, gak mau. Ini karena terjemahannya keliru, memaafkan orang lain. Harusnya Pak, memaafkan manusia. Jadi yang pertama, memaafkan manusia tuh gini Pak.
ada bias reward. Seolah-olah kita ngasih, kalau memaafkan orang lain, seolah-olah kita ngasih sesuatu ke dia. Padahal dia udah ngambil segitu banyaknya dari kita. Ngambil kepercayaan kita, ngambil harga diri kita, ngambil apa kita terus. Jadi susah kita ngasih sama dia lagi. Gitu. Padahal yang sebenarnya memaafkan manusia itu gini, tektok. Seolah-olah kita ngasih ke dia, tapi sebetulnya kembalinya ke kita sebagai manusia. Maka kalimatnya bukan memaafkan orang lain, memaafkan manusia. Nih, kembalinya ke sini, ke kita. Karena kita manusia. Kita sorongnya ke situ, tapi sebetulnya customer akhirnya kita. Nih, kenapa begitu? Nah, ini luar biasanya Quran, Bapak Ibu. Jadi orang tuh susah memaafkan karena dikira ngasih buat orang itu, padahal enggak, memaafkan manusia. Gini, gini. Nah, disorongnya ke sana, tapi yang sebetulnya dapat hadiah sini. Nah, ini mau kita buka. Karena begini, Pak, Bapak Ibu, kemarahan yang terpendam itu adalah sampah yang mengandung penyakit di dalam diri kita sendiri nih, mengandung penyakit itu. Oleh karenanya memaafkan kepada orang lain itu sesungguhnya adalah hadiah terbesar untuk diri kita sendiri. Ini. Makanya kalimat Quran jenius luar biasa ya, namanya dari sisi Allah memaafkan manusia. Bukan memaafkan orang lain, memaafkan manusia. Karena itu hadiah terbesar buat kita. Ya kita yang butuh itu. Kita yang sakit hati ini kita yang butuh memaafkan dia. Kita butuh memaafkan dia bukan kasih ke dia, bukan. Tapi untuk diri kita. Ya. Nih, penelitian pertama. Penelitian ini baru tahun 2024. Nanti kalau Bapak Ibu pengen lihat, buka di AI, di Google, baca-baca. Saya baca penelitian kayak gini tuh, itu menimbulkan rasa kagum saya terhadap Al-Quran yang bertambah-tambah. Saya ngafalin Quran remaja dulu. Tapi begitu baca sekarang, Masya Allah, ini yang dulu saya hafal, ini yang dulu saya ini tadi dalam wal'afina anin nas itu ya, waduh, ini. Jadi ilmu pengetahuan yang ada sekarang itu jangan dijadikan drivernya Quran, jangan Quran dikotak-katik untuk ngikut ilmu, bukan. Sebaliknya, ilmu pengetahuan ini ketinggalan zaman. Quran udah dari dulu, gitu maksudnya. 14 abad yang lalu udah Quran. Ini ilmu pengetahuan kan baru sekarang ngertinya ini. Nah, itu Pak. Jadi bayangin kalimat wal afina anin nas itu luar biasa itu Pak. Itu bukan kebetulan itu kalimat itu. Nah ini ya penelitian 2024 bulan Mei 2024 diterbitkan di satu jurnal namanya judulnya nasional apa jurnal sorry lembaga itu National Institute of Health namanya. Ini jurnal penelitian yang sangat apa yang sangat prestisius gitu ya. Ini kalimatnya begini. Recurring feeling of anger, perasaan marah yang terus berulang itu karena ada masih kependem di sini. Ketemu Lebaran, kelihatannya maaf-maafan, ya maafin lahir batin ya. Tapi di sini emang nggak kelar. Jadi kalau ke-trigger lagi, muncul lagi. Namanya recurring feeling of anger. Terus berulang lagi, ada lagi. Walaupun udah turun, tapi kalau setiap ke-trigger lagi, muncul lagi. Oh, ini bahayanya besar. Recurring feeling of anger, perasaan marah yang berulang, kalimatnya dari penelitian ini, may increase a person's risk of developing a heart disease, meningkatkan resiko serangan jantung kepada seseorang, by limiting the blood vessels ability to open, karena kemarahan tadi membuat pembuluh jantung tidak bisa membuka. Marah membuat pembuluh jantung tidak bisa membuka. Apa itu? Studinya. Nah ini studinya nih. Jadi orang dibagi 3 kelompok dalam studi ini. Ya kalau Bapak Ibu pengen baca penelitiannya, dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama diajak ngobrol sesuatu yang bikin dia sedih,
Terus ditempelin semua nih, di sininya ditempelin di sini untuk diteliti apa detak jantungnya naik apa enggak, tekanan darahnya naik apa enggak, semua diteliti nih. Dia sambil ngobrol sesuatu yang bikin dia sedih. Kelompok satu. Kelompok dua diajak ngobrol sesuatu yang bikin dia marah. Coba ingat-ingat yang bikin Anda marah apa sih yang paling marah? Wow, ke-trigger lagi dia, ingat lagi. Dah diteliti semua. Ya, diteliti semua. Gimana detak jantungnya, gimana gimana tekanan darahnya, gitu. Diteliti semua. Ya, tekanan nafasnya, bla bla bla. Satu kelompok lagi diajak ngobrol yang biasa-biasa, nggak ada sedih, nggak ada marah. Kira-kira cuma gimana kabarnya? Wah, ini enak ya hari ini, bla bla gitu. Buat istilahnya namanya control group ya di dalam penelitian itu ada control group. Nah, rupanya Pak dari dua ini yang satu sedih, yang satu marah nih. Satu sedih, satu marah. Dulu diukur nih ya. Diukur, dilihat di menit ketiga, di menit ke-40, di menit ke-70, dan di menit ke-100. Masing-masing dilihat apa yang terjadi. Rupanya yang sedih tadi ketutup pembuluh jantungnya, tapi nggak lama. Pembuluh jantungnya ketutup, tapi nggak lama. Nah, yang marah ini lama. 40 menit pembuluh jantungnya itu belum bisa membuka. 40 menit, Pak. Nih kalimatnya ya. Nih, Bapak Ibu, 40 menit itu lama loh, waktu yang lama. Nih, this vessel impairment was sustained up to 40 minutes after the initial recall event that triggered the anger. Makanya kalau ada orang bilang begini, saya mah kalau marah cepat, paling 5 menit juga udah kelar. Itu yang dirasakan 5 menit kelar itu ini, pikiran kita. Badan kita enggak, 40 menit. Jantung kita tuh waktu waktu marah tadi kan pembuluh jantung itu tekanan darah kan tiba-tiba naik gitu ya. Jadi rupanya pembuluh jantung ini seperti selang, Pak, seperti selang air gitu ya. Kalau tekanannya naik itu ada sisa kosong dari yang tadinya lambat gitu ya. Tiba-tiba naik tekanan darahnya tuh. Tiba-tiba airnya banyak, ver gitu ya. Nah, waktu pertama kali banyak itu ada selisih kosong. Ada selisih kosong. Nah, selisih kosong itulah yang bikin kemudian nempel begini. Namanya aterosklerosis, penyempitan pembuluh jantung, nempel begini. Kalau Bapak Ibu pergi ke dokter, dokter akan bilang, Pak, ini kolesterolnya banyak nih, lemaknya banyak nih, makanya ada penyumbatan. Padahal sebetulnya lemak sama kolesterol itu emang ada. Kalau dia nggak nempel begini, nggak ada masalah. Tapi karena dia jadi nempel begini, lengket Pak, lengket tuh. Nah, ini yang susah ngebuka nih, susah ngebuka. Karena lengketnya kolesterol dan lemak tadi itu. Caranya bagaimana? Jangan dibuat nempel. Tuh. Jangan dibuat nempel. Nempel kenapa? Marah. Marah. Aterosklerosis namanya. Penyempitan pembuluh jantung, Bapak Ibu. Perasaan marah yang berulang menghasilkan ini. Aterosklerosis. Nah, ini kan bahaya. Jantung ini nggak ada spare partnya gitu loh Pak. Bisa sih transplantasi jantung, tapi nggak beres juga, nggak bener juga gitu ya. Jadi ya namanya dari luar masuk ke kita tuh nggak bisa juga. Imun kita seumur hidup harus minum obat menurunkan imun kita. Sama juga transplantasi ginjal gitu juga. Seumur hidup harus minum obat menurunkan imun tubuh kita. Sebab imun tubuh nggak terima adanya masuk organ yang lain yang dia nggak kenal. Jadi bukan dikira, oh nanti ada transplantasi aja, ganti aja ginjal. Nggak bisa, nggak gitu. Makanya orang di atas usia 40, udah nggak 50 sekarang, nggak bisa lagi transplantasi ginjal, nggak bisa lagi. Kenapa? Soalnya imunnya udah nggak kuat lagi. Begitu juga jantung tadi, nggak bisa Pak. Nah jadi singkat cerita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berhasil memaafkan, kelihatannya mah kepada dia, tapi sebetulnya kembalinya ke kita. Makanya kalimat Quran tadi wal afina anin nas. Ya, satu itu ada beberapa penelitian yang mau saya bawain buat Bapak Ibu, buat kita semua, supaya kita tahu bahwa takwa itu emang benefitnya, manfaatnya buat kita, Pak. Ya. Yang kedua nih, kalau tadi penelitian tahun 2024, ini penelitian tahun 2010, Pak. Ya, 2010. Jadi menyimpan dendam, bearing grudge itu ya, grudge itu dendam, menyimpan dendam, itu dampaknya itu
kerusakan jantung sama seperti yang tadi 2024, terus menimbulkan luka di lambung dan usus kecil. Luka yang nggak bisa sembuh hanya dengan minum-minum obat nggak bisa sembuh, Pak. Ini luar biasa. Nggak ada obat yang bisa bikin sembuh namanya ulcer. Ulcer itu luka di lambung. Nggak ada yang bisa bikin sembuh. Obat tuh nggak ada yang bisa bikin sembuh tuh. Ya, kecuali apa? Perasaan melepas marah tadi itu. Masya Allah, ini luar biasa ini. Ya, luar biasa nih. Ya. Terus terang kami pernah mengalami itu, Pak, Bapak Ibu ya. Ya. Istri saya ya tiba-tiba ususnya nggak bisa berfungsi. Beberapa setahun yang lalu kurang lebih tuh. Ya, nggak bisa berfungsi tuh. Nggak bisa buang air, nggak bisa gitu. Buang angin nggak bisa deh. Terus ke rumah sakit, di scan, bingung kenapa ini. Nggak ada apa-apa gitu ya. Nah, sampai akhirnya mau dibiopsi, mau di apa, akhirnya kesimpulannya ini harus dibelek nih. Dibelek kayak orang apa melahirkan sesar gitu ya, dibelek nanti dilihat dulu yuk, yang mana yang salah. Kalau benar balikin lagi gitu. Nanti dibuka lagi lihat ini. Waduh. Dokternya gitu ke saya, nih Pak, nih yang akan kita lakukan. Ya, Bapak sebagai penanggung jawab gimana? Setuju nggak gitu ya? Saya bingung juga. Waduh, gimana nih ya? Ya udah deh, setuju dah. Tanda tangan. Besoknya mau dilakukan, dia malamnya tuh ya rupanya melepaskan marah gitu ya, dilepaskan. Ada sesuatu yang ini dilepaskan sampai lepas. Besok paginya beres, Pak. Beres semuanya tuh. Saksi hidupnya ada tuh. Beres. Sampai dokternya loh, kok udah bisa kelar ini semuanya beres nggak ada apa-apanya. Bingung dia. Pulang-pulang dokternya bilang gini, saya nggak tahu nih, nggak bisa ngasih diagnosa apa-apa. Dokternya bilang gitu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang dokternya ikut ngaji terus di ya, saya ada pengajian di restoran Al Jazeera di Jalan Johar itu di Gondang Dia tuh ya anu apa alumni HMI UI. Nah, itu ya udah orangnya udah senior akhirnya dia ikut terus di dokter yang tadi menangani itu. Nah, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu itu luar biasa ada luka di apa lamina terminalis namanya ke usus bagian usus yang menghubungkan antara usus besar dan usus kecil itu ada bagian kecil yang menghubungkannya itu. Nah, di situ rupanya persoalannya. Nah, itu kalau itu luka, nah dia berhenti berhenti bekerja karena ada luka di situ. Ternyata itu nggak bisa sembuh dengan obat. Rupanya itu adalah karena menyimpan marah, menyimpan marah. Gitu. Begitu itu dilepaskan dengan sadar, dengan apa dilepaskan, berganti dengan rasa syukur, berganti dengan rasa alhamdulillah, apa yang lain geser fokus, selesai juga dia, selesai juga. Nah ini ya, jadi luar biasa, ya, luar biasa. Ini ada metodenya, ada itunya, silahkan. Nanti kalau mau dilihat silahkan. Kalau tadi dua penelitian tentang dampak bahayanya menyimpan marah ya dan apa yang rugi kita. Sekarang benefitnya juga kalau kita melepaskan itu benefitnya yang dapat kita juga. Ya, yang dapat kita juga ini penelitiannya ini tahun 2017 ya. Forgiveness, Stress and Health gitu ya. 5 week dynamic parallel process study. Ya. Jadi studi yang dilakukan selama 5 pekan ya. Bagaimana orang itu di situ Pak, ini dalam penelitian ini Bu ya kalau nanti mau baca selama 5 pekan itu semua orang ini ada total berapa orang tuh ya? Ada total 332 orang diteliti semua selama 5 pekan. Setiap pekan itu mereka disuruh nulis, kamu minggu ini atau pekan ini memaafkan sampai level berapa? 1 sampai 10. Ada level berapa kamu? Ah, level 3 saya ada memaafkan. Oke, dicek semua kesehatan. Minggu depan gitu lagi. Level berapa? Ada persoalan apa kamu minggu ini? Level berapa kamu memaafkannya? Level 7. Nah, diteliti lagi apa yang terjadi dampak kesehatannya. Sampai 5 pekan, Pak. Nah, disitulah ditemukan dari 332 orang itu konsisten kalau semakin tinggi level memaafkannya, semakin tinggi level kesehatan orang. Semakin rendah level memaafkannya, semakin rendah juga level kesehatan orang. Dari semua sisi. Dari semua sisi. Selama 5 pekan itu. Nah, gitu.
Jadi saya baca-baca jurnal-jurnal ini saya cuma kagum Quran. Masya Allah. Wal afina anin nas. Quran itu efektif, simple, to the point, tepat memaafkan manusia, kata Quran. Maksudnya apa? Bukan kepada orang itu kita ngasihnya. Kalau ini susah, kalau ini susah. Tapi sini sebetulnya. Tapi sini harus beresin. Level 10 juga kita dapat. Memaafkan kepada dia level 10 juga dapatnya ke kita. Kalau memaafkan level 1, satu aja saya kasih maafnya dia, 2 aja. Kita juga dikit, Pak, dapat kesehatannya, benefitnya. Kerusakannya banyak kita terima. Gitu. Wal afina aninnas. Ya, ini yang pertama. Wal afina aninnas. Jadi beda antara memaafkan manusia dan memaafkan orang lain, itu beda kalimatnya. Padahal di Quran itu memaafkan manusia, bukan memaafkan orang lain. Kalau memaafkan orang lain pasti kalimatnya wal afina anil akharin. Nah, gitu ya. Yang kedua, ada 3 aja. Yang kedua, memaafkan manusia itu beda dengan memaafkan orang lain, sebab kalimat memaafkan manusia itu artinya adalah gak ada, tidak ada satupun manusia di atas dunia ini yang aslinya jahat. Gak ada, Pak. Itu Donald Bebek itu, Pak, yang sekarang di Amerika itu. Donald Bebek. Donald Trump itu, apa dia lahir-lahir langsung sejahat itu? Kan enggak. Enggak, Pak. Ya. Walaupun bejatnya luar biasa ini sekarang ini, tapi apakah dia lahir-lahir langsung sebejat itu? Tidak. Nah, maka itu dalam kondisi di mana kita harus memaafkan, kalau Donald Trump jangan dimaafin. Jadi biarin aja itu, Pak. Apalagi yang sebelah sana tuh Netanyahu jangan dimaafin gitu ya. Anggap sebagai musuh aja udah. Tapi kalau kita harus memaafkan, pakai cara Nabi Yusuf, Pak. Pakai cara Nabi Yakub, Pak. Nah, ini ya. Kenapa Nabi Yusuf itu berhasil memaafkan abang-abangnya di kemudian hari? Karena pakai metode ini, wal afina anin nas, memaafkan kemanusiaannya, manusianya dimaafin. Kan di akhir, di ujung waktu tuh, Nabi Yusuf begitu ketemu abangnya, Nabi Yusuf bilang, la tasriba alaikumul yaum, ayat 92 surat Yusuf, wahai abang-abangku, mulai hari ini dan seterusnya, nggak akan ada kalian dengar dari mulut saya keluar mengungkit-ungkit perbuatan yang pernah kalian buat ke saya zaman dulu. Nggak ada, nggak akan ada, selama-lamanya. La tasriba alaikumul yaum. Yaghfirullahu lakum, saya doain semoga Allah maafin kalian abang-abangku, mengampuni kalian. Jangan patah semangat wahai abang-abangku, wa huwa arhamur rahimin, karena Allah tuh sayang banget sama kalian. Coba Nabi Yusuf tuh udah begitu perlakuan abangnya kepada beliau. Ketemu-ketemu ngomongnya begini, ini ayat 92 Nabi Yusuf. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin, kata Nabi Yusuf. Kok bisa Nabi Yusuf kayak begitu? Kok berhasil Nabi Yusuf memaafkan seperti itu, luar biasa. Nah, rupanya jawabannya adalah nasihat bapaknya. Nabi Yakub pernah kasih nasihat kepada Yusuf waktu kecil, terakhir ketemu tuh dinasehatin sama bapaknya. Sebelum akhirnya dibunuh sama abang-abangnya, qadarullah emang belum wafat aja Nabi Yusufnya. Tapi itu rekennya mah udah mati, Pak, Bapak Ibu. Makanya abang-abangnya tuh nggak ngira juga bakal ketemu Yusuf lagi, karena dalam pikiran abang-abangnya udah mati dia, Nabi Yusuf itu. Qadarullah tidak wafat. Nah, gitu ya. Waktu Nabi Yusuf cerita mimpi beliau kepada bapaknya, ya, ada juga yang bilang itu bukan mimpi, tapi oke, beliau cerita pada ayat keempat. Kata Nabi Yusuf, Izqala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Bapak, saya lihat 11 bintang, saya lihat bulan dan matahari semuanya sujud sama saya. Ayat keempatnya. Surat Yusuf ayat keempat. Apa kata bapaknya? Ini yang penting. No, ayat kelimanya kata bapaknya begini. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nah, jangan kamu ceritain ini mimpi sama abang-abangmu ya. Nanti mereka akan membunuh kamu nanti. Tuh, membunuh kamu nanti. Terus ada kalimat lanjutan yang penting di ayat itu, ini kuncinya.
Tapi bapaknya bilang begini, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Nah itu, abang-abangmu nanti akan membunuh kamu. Tapi ingat ya, itu mereka lakukan karena mereka berhasil ditunggangi setan. Inna syaitana lil insani aduun mubin. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Nah, itu. Ajaran ini yang bikin Nabi Yusuf mudah memaafkan. Iya ya. Dia dulu lagi digoda setan dia dulu tuh. Makanya dia ngebunuh saya. Makanya dia iri sama saya. Akhirnya saya dibunuh sedemikian rupa. Qadarullah saya nggak meninggal. Nah, sekarang ketemu lagi bisa memaafkan. Kenapa? Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Setan punya kerjaan ini. Saya maafkan dia sebagai manusia. Tapi setan nggak saya maafin. Jangan dimaafin setan Bapak. Memang betul-betul kata Allah, fattakhizuhu aduwan surat Fatir itu ya, surat Fatir surat 35 ayat kelima itu. Jadikan dia musuh itu, setan itu. Bapak Ibu. Nah, jadi kata Nabi Yakub, nanti abang-abangmu tuh akan membunuh kamu mereka kalau dengar kamu cerita seperti ini. Tapi ingat ya, inna syaitana lil insani adu mubin. Itu kerjaan setan. Kerjaan setan. Maka Nabi Yusuf bisa memaafkan, ya. Sederhana aja Nabi Yusuf bisa memaafkan. Ya, yang dimaafin apa? Manusianya dia. Dia sebagai manusia, Bapak Ibu. Maka kalimatnya wal afina anin nas, memaafkan manusia. Nah, kalau kita sulit memaafkan tuh karena kita nggak lihat dia sebagai manusia. Kita lihat dia jahat banget ini orang. Nah, itu jahat banget ini orang. Makanya nggak bisa kita maafin. Soalnya kita mengatakan jahat itu ini orang jahat. Ini orang jahat. Nggak bisa kita maafin. Tapi pakai ilmunya Nabi Yakub, abangmu itu nanti akan membunuh kamu. Tapi ingat ya, itu karena setan. Setan. Dia begitu karena setan berhasil menggoda dia. Nah, inna syaitana lil insani aduun mubin. Nah, gitu. Jadi mampu kita memaafkan ya. Nah, demikian pula memang Allah sudah katakan sebagian manusia itu memang dijadikan ujian buat sebagian yang lainnya. Surat Al-Furqan ayat 20 ya, emang udah santai-santai aja lah kita kalau dapat ujian. Nah, kalau ada orang yang bikin sakit hati kita, tinggal gini aja kita bilang, ah Al-Furqan 20 nih orang nih gitu ya. Al-Furqan 25-20 nih gitu ya. 25-20 itu apa nih kalimatnya? Di pertengahan ayat. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan, kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lainnya. Atas birun, apa kalian bisa terus-terusan bersabar? Saya mau lihat. Wa kana rabbuka basira, Tuhanmu selalu melihat, menyaksikan. Saya mau lihat, kamu bisa sabar terus nggak? Sampai mana kamu bisa? Nanti saya beri reward kamu kalau bisa. Nah, kira-kira begitu, ya. Memang dijadikan sebagian kita sebagai ujian bagi sebagian yang lainnya. Apakah kamu bisa terus bersabar, ya? Nabi Yusuf bisa melakukan itu karena ajaran bapaknya mengatakan inna syaitana lil insani aduun mubin, ya. Terakhir, yang nomor 3, kenapa memaafkan manusia bukan memaafkan orang lain di situ? Oh, sebentar. Di nomor 2 dulu, Pak ya. Di nomor 2 dulu gini. Kalimat tadi atas birun, apa kamu bisa terus bersabar itu ada maksudnya, Pak. Maksudnya begini, Bu, ya. Kadang-kadang orang berpikir, kadang-kadang manusia tuh berpikir, kenapa ya? Udah saya maafin si A, yang si B jadi ujian ke saya. Udah kelar beres sama yang B, yang si C begitu juga. Udah yang C beres, si A balik lagi begitu. Dimaafin begitu lagi sebentar doang, ntar begitu lagi, ntar begitu lagi. Kenapa yang masalah tuh nggak kelar-kelar dalam hidup saya nih? Nah, itu. Rupanya Pak, memang begitulah hidup ini didesain. Nih, ada penelitian ya di lembaga namanya Neuroglobe ya, mempelajari tentang otak begitu. Kalimatnya begini, most people think, kebanyakan orang akan berpikir seandainya hidupnya nggak ada masalah, dia bakal lebih happier. Orang kebanyakan berpikirnya begitu, seandainya masalah saya kelar semuanya enak banget hidup saya ini. Padahal enggak. Neuroscience says the opposite. Rupanya kebalikannya. Kebalikannya. Jadi kita butuh masalah.
Kita butuh masalah. Sebab apa? Otak kita itu menghasilkan reward, bisa lancar kita berpikir, otak kita bisa sehat dengan adanya reward dari masalah yang bisa kita handle. Bukan nggak adanya masalah. Kalau nggak adanya masalah, otak kita mati. Kalau nggak ada masalah, otak kita mati, Bapak Ibu. Nggak ada lagi rewardnya, nggak ada lagi dopaminnya. Justru masalah ada, kita berhasil menghandlenya. Tadi ada orang bikin sakit hati, kita bisa memaafkan. Wah, itu sehatnya luar biasa kita. Tapi kalau nggak ada orang yang menyakiti hati otak kita bisa mati, Pak, Bu. Makanya kalau ada orang menyakiti hati kita, sekali-kali disambut dengan baik. Sebab dia bikin otak kita sehat, Bapak Ibu. Iya benar itu. Nah itu penelitian ini dibuktikan lewat penelitian gitu ya. Lewat penelitian. Tuh ya. Nih, kalimatnya mungkin nggak kebaca nih Bapak Ibu ya. Neuroscience show menunjukkan your brain, otak Anda does not reward the absence of problem. Kalau udah nggak ada persoalan lagi, udah nggak ada lagi nih reward otak tuh nggak ada lagi. Otak mati lama-lama mengecil nanti, nggak ada masalah lagi persoalan itu. Justru rewardnya otak itu ketika kita bisa beradaptasi terhadap masalah. Nah, justru itu Pak, justru itu. Makanya dari dari sini saya tuh, wah, sekarang saya kalau baca surat Al-Baqarah ayat 155 itu ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin allazina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ya. Sungguh kami akan menguji kalian, walanabluwannakum bala ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar dan seterusnya itu ya. Nah, dulu saya membaca itu kalimatnya gini, waduh, kita diuji nih. Ada rasa takut, aduh, kita diuji nih gitu ya. Sekarang saya baca itu, oh, rupanya ujian itu saya butuhkan. Maka kalimat ujungnya wabasyiris sobirin, sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Dulu sebelum mengerti ini, saya kira kalau ada orang diuji, datang ke sana, sampaikan kabar gembira. Wah iya Bapak, wah udah tenang aja Pak, nanti kita jalan-jalan kalau habis selesai sakit ini, nanti kita. Saya kira hanya begitu. Tapi enggak, rupanya kalau orang berhasil sabar dengan ujiannya tadi itu, nah dia dapat kabar gembira di dalam tubuhnya itu, Bapak Ibu. Mekanisme otaknya, mekanisme tubuhnya. Jadi bukan karena nggak ada masalah kita tuh jadi sehat, justru karena ada masalah dan berhasil kita beradaptasi terhadap masalah itu. Itu Pak. Cuma kalau kalau nggak ada masalah jangan dicari-cari. Wah. Mau kemana? Mau cari masalah nih. Nggak ada, jangan. Biar dia datang sendiri aja. Masalah dia datang sendiri aja. Nah, tinggal kita bangun skill beradaptasi dia dengan persoalan itu. Salah satunya adalah dengan memaafkan. Ya, ya. Kalau apa namanya di India banyak masalah tuh Pak ya. Ada ada garam masalah gitu ya, ada ayam tikar masalah, itu masakan India tuh ya. Bukan bukan problem tapi jenis masakan. Oke, yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga, kenapa memaafkan manusia kalimatnya bukan memaafkan orang lain? Karena banyak orang di atas muka bumi ini belum berhasil memaafkan dirinya sendiri. Ini Pak, ini luar biasa ini. Ya, rupanya Allah sebut manusia tuh karena ya kita manusia juga. Kita nih sebenarnya prioritas untuk dimaafkan oleh diri kita sendiri. Oleh diri kita sendiri. Ini ada penelitiannya begini, Pak. Ya. Jadi kemampuan kita memaafkan diri kita sendiri, nih ada penelitian yang dilakukan di Brandeis University di Amerika, ya, April 2014, ya, judulnya gini, Don't beat yourself up, ya, jangan menyiksa diri Anda sendiri, you will live longer, kata dia, gitu ya.
Kalau kamu nggak nyiksa dirimu sendiri dengan tidak bisa memaafkan, hidupmu akan lebih panjang. Walaupun kita tahu usia itu di sisi Allah, tapi apa namanya wafat itu di sisi Allah, tapi cara kita menuju wafat itu apakah dalam keadaan sehat atau enggak, salah satunya tergantung kita berhasil nggak memaafkan diri kita, gitu. Memaafkan diri kita, Bapak Ibu, ya. Nih penelitiannya nih. Jadi 41 orang partisipan gitu ya, itu di namanya Brandeis University, self compassion, memaafkan ya, memaafkan diri sendiri, apa hubungannya dengan peradangan atau inflamasi. Peradangan itu luar biasa Pak. Kalau kalau peradangan itu sampai kena ke ginjal ya, nanti ujungnya cuci darah ya. Jadi sebenarnya makan garam apa itu cuma trigger aja. Tapi sebenarnya yang sesungguhnya terjadi peradangan. Kalau kepada jantung, nah itu biasanya gagal jantung. Kalau di otak biasanya namanya stroke gitu ya, peradangan. Itu karena inflamasi itu. Nah, jadi 41 orang partisipan diminta untuk menjalani stres, menjalani apa? Menjalani tes yang menghasilkan stres selama 2 hari berturut-turut. Di stres di hari pertama, ya, itu diketahui kadar interleukin 6 istilahnya dalam dunia kedokteran, interleukin 6-nya itu naik. Interleukin 6 itu apa? Penanda bahwa terjadinya peradangan di seluruh tubuhnya, sel. Ya karena stres. Jadi orang kalau stres itu yang dia bayar itu mahal, Pak. Ya udah jangan stres-stres lah kita. Senyum-senyum aja lah, ketawa-ketawa, enak-enak gitu ya. Jangan stres-stres. Masalah masalah kita hadapi dengan rileks aja. Sebab apa? Begitu orang stres, interleukin 6, interleukin itu adalah penanda di sel gitu ya. Itu naik. Ya, peradangannya naik, ya. Nah, begitu di hari kedua dites lagi nih. Orang yang di hari pertama nih, kesimpulan dari penelitian ini 2 hari diteliti, hari pertama dikasih stres, hari kedua dikasih pilihan untuk stres atau enggak gitu ya. Nah, yang di hari pertama partisipan dengan self compassion tinggi ya bisa memaafkan diri sendiri, maka IL6-nya atau inflamasinya jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang nggak bisa memaafkan diri sendiri. Nah, sebelum stres hari kedua, sebelum dimulai hari kedua, dikasih stres lagi di hari kedua, partisipan yang self compassionnya rendah tadi, yang tidak bisa memaafkan diri sendiri tadi, itu kadar IL6 dasarnya lebih tinggi. Jadi menghadapi stres berikutnya, dia tuh udah stres duluan. Menghadapi stres berikutnya tambah tinggi lagi, gitu ya. Karena tadi belum berhasil memaafkan kepada dirinya sendiri. Artinya apa? Mereka membawa pulang stres dari hari sebelumnya. Lah ini ya disimpan di dalam tubuhnya. Begitu ketemu stres lagi, persoalan lagi, yang lain lagi nih, tambah lagi. Karena yang tadi belum kelar. Yang tadi belum selesai. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Istilahnya lama-lama meledak dari kepala gitu kan ya. Kenapa? Kenapa kok begitu? Kalimatnya kok meledak, rasanya pengen pecah kepala saya. Kenapa kok orang bilang begitu? Karena stresnya belum kelar dari hari-hari sebelumnya. Dari persoalan sebelumnya. Belum selesai. Belum selesai memaafkan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi riset ini penting untuk kita memahami Al-Qur'an, Al-Qur'annya yang hebat, Bapak Ibu ya. Jadi memaafkan diri sendiri itu luar biasa pentingnya. Itu sebabnya tadi ini kalau kaitannya terakhir nih saya sampaikan, kalau kaitannya dengan ayat 135 dari ciri orang bertakwa, wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, orang-orang ciri bertakwa adalah salah satunya orang-orang yang kalau dia berbuat kesalahan, artinya apa? Kesalahan itu memang bukan berarti orang udah takwa tuh nggak bisa bikin kesalahan, bukan Bapak Ibu, bukan begitu. Ya, tapi orang takwa itu adalah mereka yang begitu mereka sadar, iya saya salah, langsung minta ampun ke Allah, langsung sadar diri. Salah satu kesadaran diri tadi memaafkan. Allah saja memaafkan. Ya kita juga memaafkan diri kita sendiri setelah kita minta ampun kepada Allah. Tapi jangan dipakai jadi belum minta ampun ke Allah, belum memperbaiki terus. Ah, udah saya emang nggak merasa bersalah. Nanti saya merasa bersalah sakit lagi saya. Oh, itu mah ini
orang egois begini nih, ampun dulu ke Allah, istighfar, iya ya Allah saya salah. Nah, fastaghfaru li dzunubihim, fastaghfaru li dzunubihim. Baru kemudian nah, yang sudah kita minta ampun tadi ke Allah tadi, kita juga memaafkan diri kita. Itu Bapak Ibu. Ya, memaafkan diri kita karena kata Allah ciri bertakwa itu bukan nggak pernah berbuat salah, bukan. Tapi ketika berbuat salah memperbaiki. Tapi Ustadz kalau begitu terus, ntar dia bikin salah terus. Ya jangan bikin salah terus dong. Nanti kalau pas bikin salah belum sempet tobat mati kan repot gitu. Nah, makanya, tapi Allah tuh maha pemaaf, maha pengampun, selalu, selalu. Sampai kapanpun, Bapak Ibu. Ada orang bikin salah, minta ampun ke Allah. Bikin salah lagi, minta ampun lagi. Bikin salah lagi, minta ampun lagi. Allah maafin nggak? Allah maafin. Cuma masalahnya jangan sampai di kali terakhir nanti begitu bikin salah belum sempat minta ampun mati. Nah, itu makanya jangan jangan kedemenan kita bikin salah nah itu supaya menjaga ya, itu salah satu hikmah kenapa meninggal itu tidak ada ketetapan yang jelas Bapak Ibu ya tergantung Allah aja kapan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari 4 ukuran Ramadan, kita masuk ke dalam ukuran yang ke-1 yakni takwa, itu pun ada 4 cirinya, baru kita masuki kepada yang satu yang menurut saya paling penting adalah wal afina anin nas, memaafkan manusia, bukan memaafkan orang lain, tapi memaafkan manusia. Itu hebat sekali kalimat Al-Quran, bukan memaafkan orang lain, tapi memaafkan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi